Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang lingkaran. Pertama saya akan mulai dengan definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimasuki titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Berikut kita masuk ke unsur. Baik, unsur lingkaran itu ada 8. Yang pertama, pusat. Jadi pusat yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat pada tengah lingkaran. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari itu jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga ada diameter. Garis yang menghubungkan dua titik pusat. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Selanjutnya ada pusat lingkaran. Lingkaran itu garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang kelima adalah tali busur. Tali busur itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kemudian ada duri lingkaran. Itu daerah yang membatasi oleh dua busur dan dua jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada pembereng. Pembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang terakhir ada apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam pembuktian teorema lingkaran. Di sini sudah diketahui sebuah gambar lingkaran yang dimana pembuktinya A, O, B merupakan sudut pusat. Dikarenakan pertemuan antara garis ini di sudut pusat, dan yang kita tahu O ini merupakan titik pusatnya. Lalu diketahui juga pembuktiannya A, C, B merupakan sudut keliling, dan dari O ke C ini merupakan jari-jari lingkaran, sedangkan C ke D ini merupakan diameter. Lalu sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat yaitu 2 kali besar sudut keliling. Baru yang terakhir ada besar sudut kelilingnya karena menghadap busur yang sama, rumusnya sama dengan sudut ACB sama dengan setengah dikali AOB. Yang kedua ialah teorema sudut siku-siku yang berkaitan dengan lingkaran. Jadi teorema sudut siku-siku di depan diameter adalah salah satu teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Teorema ini menyatakan bahwa jika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku di depan diameter, maka sudut tersebut merupakan sudut siku-siku. Seperti ini diketahui jika sudut menghadap diameter tadi ialah sudut 90 derajat. Nah, A sudut ACB hingga menghadap diameter, jadi dia memiliki sudut 90 derajat. Dan juga sudut A, D, B menghadap diameter, jadi dia juga memiliki sudut 90 derajat. Jadi begitulah pembuktian dari teorema sudut lingkaran menghadap diameter. Lalu yang terakhir ialah pembuktian teorema sudut keliling depan busur yaitu sama besar. Pada gambar tersebut diketahui sudut A, O, B sama dengan sudut pusat yang menghadap busur AB. Sedangkan A, C, B, A, D, B, A, B merupakan sudut keliling yang menghadap AB. Nah, ini sama aja dengan mencari sudut keliling yaitu sudut AC. ACB sama dengan setengah kali sudut AOB. Begitu juga yang sama, sudut ADB setengah kali AOB. Sedangkan yang AEB juga AOB. Jadi dapatlah kesimpulan bahwa sudut ACB sama dengan sudut ADB sama juga dengan sudut AEB. Definisi garis singgung. Jadi garis singgung ini adalah garis yang hanya menyentuh lingkaran pada satu titik dan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran di titik tersebut. Garis singgung ini memiliki sifat khusus yang diperoleh dari hubungan antara jari-jari lingkaran dan garis singgungnya. Secara matematis, jika suatu garis memiliki persamaan yang dapat ditulis dengan bentuk Y sama dengan M kali X kali C, di mana M adalah kemiringan garis dan C adalah konstanta. Garis tersebut merupakan garis singgung lingkaran. Jika jarak antara titik pada garis tersebut dan pusat lingkaran sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi kita masuk ke bagian garis singgung. Dalam lingkaran garis singgung ada 2. Pertama, garis singgung adalah
Jadi garis singgung persekutuan dalam ini adalah garis yang menyentuh dua atau lebih lingkaran pada satu titik yang sama. Titik singgung ini disebut titik singgung persekutuan dalam. Untuk memahami konsep garis singgung persekutuan dalam, perlu diketahui bahwa setiap garis singgung pada suatu lingkaran harus tegak lurus terhadap radius yang ditarik ke titik singgung. Jika terdapat dua lingkaran yang saling berpotongan, maka terdapat dua garis singgung yang masing-masing menyentuh kedua lingkaran tersebut. Kita akan membuat contoh gambarnya. Kita masuk bagian rumus. Jadi rumusnya itu adalah AB dengan akar OB kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Jadi akan saya jelaskan. AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Berarti yang ini ke sini itu disebut persekutuan dalam. Lalu OP adalah jarak kedua pusat lingkaran. Berarti OP itu jarak kedua pusat ini sini. Lalu R yang besar itu berarti jari-jari lingkaran besar, berarti ini. Dan R kecil jari lingkaran besar ini. Untuk mencari rumus garis singgung AB ini kita menggunakan rumus yang ini. Baru selanjutnya kita lanjutkan ke garis singgung yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan luar. Jadi garis singgung persekutuan luar itu adalah garis yang menyentuh dua lingkaran pada titik singgung yang berada di luar kedua lingkaran. Titik singgung ini merupakan titik di mana garis singgung melintasi kedua lingkaran secara tepat. Jadi untuk contohnya kita buat gambarnya seperti ini lagi. Jadi garis singgung persekutuan luar ini, garis singgungnya ada di atas ini. Jadi untuk rumusnya saya berbeda sedikit dari persekutuan dalam. Untuk rumus persekutuan luar, AB sama dengan akar OP kuadrat. Untuk di persekutuan luar, kita membuatnya minus, tidak plus lagi. Dalam kurung R kurang R kuadrat. Ini adalah rumus untuk garis singgung persekutuan luar, di mana AB merupakan jarak garis singgung dan OP jarak antara kedua titik pusat, R jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Penerapan garis singgung dapat kita temukan dalam berbagai konteks, seperti grafik fungsi, lingkaran, dan kurva matematika lainnya. Contoh garis singgung yang umum adalah grafik fungsi, karena dalam grafik fungsi ada garis singgung yang menyentuh kurva fungsi pada satu titik. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penerapan garis singgung. Diketahui ada sebuah garis beda yang memiliki lingkaran kecil dan juga lingkaran besar. Di sini ada sudutnya 110 derajat, di sini ada sudutnya 250 derajat, dan jarak pusatnya adalah 10 cm. Oke, selanjutnya kita masuk hulu guys. Kita masuk ke dalam jawabannya. B sama dengan akar CB kuadrat kurang R besar dikurangi R kecil dikurung kuadrat. Kita masukin aja, C itu diketahui 10 kuadrat jarak titik pusat, terus dikurang dengan R besar dikurang R kecil kuadratin, hasilnya 60, akar 64, anggapnya 8. Terus kita kalikan dengan 2, 16 sama dengan 16 cm. Kita masuk di sini, kita hitung akar kecil berapa ininya. Kita masukin aja, dapatnya 26,96 cm. Yang akar besar kita masukin juga ukurannya, dapatnya 23 cm. Jadi semuanya kita totalin. Mau besar tambah kecil tambah AB, kita dapat 23 ditambah 6 hasilnya adalah 5 cm. Kita masuk ke bagian panjang sabuk lilitan garis singgung. Jadi panjang sabuk lilitan garis singgung itu juga dikenal sebagai panjang sabuk lingkaran. Adalah panjang garis yang melilit lingkaran dan membentuk bentuk sabuk atau pita ketika ditarik secara rata atau kencang di sepanjang lingkaran tersebut.
Untuk contoh sabuk lilitan itu sepertinya. Kalian ada 2 lingkaran, lalu ada satu maka yang ini disebut sebagai sabuk lilitan. Untuk menghitung panjang sabuk lilitan ini, kita menggunakan rumus P sama dengan 2VR, di mana P adalah panjang sabuk dan R adalah radius lingkaran. Radius itu setengah ya. Rumus tersebut didasarkan pada hubungan bahwa panjang lingkaran adalah 2VR, di mana V adalah konstanta yang kurang lebih setara dengan 3,14. Kita masuk ke bagian contoh soal panjang sabuk pada lilitan garis lingkup. Jadi soalnya itu sebuah roda berdiameter 40 cm, berputar dengan kecepatan 120 putaran per menit. Jika terdapat sebuah sabuk yang milik roda, berarti sabuknya dan terdapat garis lingkup pada roda berbentuk dengan panjang 60 cm, berarti garis lingkupnya di sini 60 cm. Berapakah panjang sabuk yang dibutuhkan? Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menghitung keliling rodanya dan mengalihkan dengan jumlah putaran untuk mendapatkan panjang sabuk. Jadi kita masuk ke bagian soalnya. Ketahui diameter roda itu 40 cm. Jumlah putaran 120 putaran per menit. Panjang garis lingkupnya 60 cm. Yang pertama kita hitung jari-jari roda. Jari-jari itu hitungnya dari diameter. Berarti jari-jari roda itu adalah 20 cm. Baru kita masuk ke bagian hitung keliling rodanya. Nah, kita hitung kelilingnya dengan rumus 2VR. Ini rumus lingkaran. Berarti 2 dikali 3,14 dikalikan jari-jari 20. Itu ketemu jawabannya sama dengan 125,6 cm. Lalu kita masuk ke bagian hitung panjang sabuknya. Rumus panjang sabuk itu adalah keliling dikali jumlah putaran. Kita udah ketemu kelilingnya. Panjang sabuknya itu keliling kali jumlah putaran. Kelilingnya itu 125,6. Dan jumlah putarannya itu adalah 120. Kita kalikan maka ditemukan jawabannya 15.072 cm. Jadi panjang sabuk yang dibutuhkan adalah sekitar 15.070 cm. Jadi kita masuk ke bagian contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama kami ambil itu adalah cara mencari sabuk lilitan pada lingkaran. Jadi ada gambar di sini. Ini ada tali yang bisa disebut sebagai tali sabuk yang memiliki lingkaran ini. Yang diketahui adalah jari-jarinya per lingkarannya adalah 28 cm. Yang disuruh cari adalah panjang sabuk yang dibutuhkan agar lingkaran ini full dilingkari. Jadi cara penyelesaiannya kita hitung ada berapa jumlah jari-jari di sini. Dilihat jumlah lingkaran di sini ada 6, 3, 4, 5. Yang dimana berarti ada 12 ruas jari-jari. N jari-jari. Jadi untuk mencari panjang ini, kita ingat tadi rumus utama dari mencari panjang sabuk adalah P sama dengan 2VL. Tapi karena di sini ada 6 lingkaran dengan 12 jari-jari, maka kita masukkan sebagai VR ditambah 2VR. Mohon maaf, ini bukan V, tapi ini N, yaitu jumlah lingkaran tersebut, jumlah jari-jari tersebut. NR di sini ada 12. Jadi jumlah jari-jari di sini adalah 12, di mana jari-jarinya 28 cm. Lalu kita tambahkan 2 dikali 3,14 atau 22/7 dikalikan 28. Maka ditemukan hasilnya 336 ditambah 176. Dan hasil akhirnya panjang sabuk yang dibutuhkan untuk melingkari ini adalah 512 cm. Oke, lalu kita masuk ke contoh soal garis persekutuan dalam. Ini diketahui sudut pusatnya sudah ada 17 cm dan ini jari-jari 1, ini jari-jari 2. Jari-jari 1 itu ada 6 cm dan jari-jari 2 ada 2 meter. Nah, untuk pengerjaannya langsung aja kita masuk ke rumusnya. Mn sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R1 tambah R2 kuadrat.
S kuadrat ini itu sudut pusatnya. R1 jari-jari 1, R2 jari-jari 2. Oke, berarti langsung masukin aja. 17 pangkat 2 dikurang 6 ditambah 2 kuadrat. Jadi 17 kuadrat ini sama dengan 289 dikurang 6 tambah 2 kan 8 dipangkatin 2 sama dengan 64. Berarti dapat hasilnya sama dengan akar 225. Jadi akar 225 sama dengan 15 meter. Oke, kita masuk ke contoh soal garis singgung persekutuan luar. Di sini ada dua buah lingkaran yang jaraknya dua lingkaran tersebut adalah 2 cm. Kedua, terus ada jari-jari lingkaran yang besar adalah 5 cm. Terus ada jari-jari lingkaran yang kecil adalah 8 cm. Kita di sini cari panjangnya. Cara cari panjangnya adalah P sama dengan S tambah R besar tambah R kecil. Kita dapat masukin hasilnya adalah 25. Terus kita masuk ke garis singgung untuk mencari garis singgung persekutuan luarnya. Rumusnya adalah D sama dengan U kuadrat dikurang bang huruf R besar kurang R kecil kuadratin. P-nya kita dapat hasilnya 25 cm. Dari mana kita masukin, terus R besarnya jadi 15. Jadi tadi kita lakukan. Jangan lupa kita kuadratin. Ini adalah hasilnya 25 dikali 25 hasilnya 65. Terus 15 dikurang 8 hasilnya 7. 7 pangkat 2 hasilnya 49. Hasilnya adalah 576. Sorry, rumus itu sudah karir. Maka hasilnya akar dari 556 adalah 24. Jadi hasil dari garis singgung usul luarnya adalah 24 cm. Dan terima kasih.